Boleh jadi bahwa berita itu benar, boleh juga berita itu tidak benar. Kan gitu. Benar itu bagaimana? Kalau memang fil waqi pada kenyataan atau dalam redaksi yang lain fil kharij pada kenyataan memang benar. Umpama kita katakan ya, malam ini pengajian di Mushola As-Sa'adah, itu kabar berita yang shadiq, yang benar. Sebab pada kenyataannya memang ada pengajian ini malam. Nah, hikayat juga begitu, karena datang ini hikayat. Tadi asalnya kalimatnya biqat'in nadhar anil mukhbir, tanpa melihat siapa yang beritakan. Pokoknya kalau ada berita boleh jadi benar, boleh kagak. Orang bilang nih hari hujan di Bogor, bisa boleh jadi, bisa juga kagak. Paham tuh ya? Itu asalnya berita. Oleh karena itu kalau datang berita, jangan kita sikapi dengan serius lebih dahulu. Ya, apalagi kalau beritanya itu datangnya dari orang fasik. Fasik itu apa sih? Kata ulama, fasik itu istimrar ala shaghair. Ya, terus menerus dosa kecil dirawat, dosa kecil dipupuk gitu, dia kagak mau tobat, seakan-akan nggak ada dosa sama sekali. Bahaya tuh orang. Kalau masih ada pikiran dosa, alhamdulillah, masih Allah Ta'ala kasih pemikiran yang baik. Tapi kalau hal yang kecil, padahal itu dosa, udah dianggap bukan satu dosa, ini kan anggapan salah, anggapan keliru, yang ujung-ujungannya siapa tuh yang bikin keliru? Ujung-ujungannya kan kita salahin setan. Ujungnya setan yang bikin keliru. Padahal kita yang kepengen dibawa sama setan semacam itu. Sebab setan kalau udah dia pukulin genderang, bahasanya itu selesai dia kita nandak, dia cuci tangan, ini bari'un minhu, ini ahabullah rabbal alamin. Al-Quran bilang begitu. Ya, bisa banget cuci tangannya setan, iblis. Dah, ada cerita Imam Shibli ya ketemu kepada Ibn Mujahid. Pertemuan orang baik sama orang baik, emang begitu. Orang baik sama orang baik ada klubnya tuh, ada klubnya hatinya tuh, yang disebut dengan ya junudun mujannadah. Nah, sampai ini Imam Shibli ketemu sama Ibn Mujahid, di peluk. Bahasa Arabnya anak, koyu anak, dia peluk, diciumin di sini keningnya. Mikir ini Imam Shibli ini wali min auliyaillah. Ya, kalau di jalan tuh suka melihat sesuatu dibikin kalimat syair atau perkataan dari dia. Dibilang nadartu ila syajarah rumiti bil ahjari warumaiti bil asmari. Waktu saya datang lewat satu pohon, tuh pohon diserampangin namanya batu. Kan orang dulu nimpukin pohonan tuh ada buahnya dihantamin pakai batu. Pernah ngalamin gak itu? Nyerampangin pohonan yang berbuah pakai batu, kan gitu. Tapi anehnya engkau dihantam atau disambitin namanya batu, tapi engkau menyambitinnya dengan buah. Paham gak? Nilai kejahatan dibalas dengan kebaikan. Ini yang gak gampang. Dia ahsin ilaman asa ilaik, itu gampang. Berbuat baik atau berbalas baik dengan orang yang berbuat baik gampang. Tapi ahsin ilaman asa ilaik, nah ini yang perlu dengan latihan, perlu dengan riyadhah. Berbuat baik sama orang yang masya Allah jahatnya kita. Paham deh ya? Emang ini yang perlu perhatian. Ahsin ilaman asa ilaik itu, ilaman ahsana ilaik itu gampang. Tapi ahsin ilaman asa ilaik itu perlu latihan.
Singkat cerita diciumin di bagian keningnya, lantas Imam Sibli tanya, ini apa nih begini-begini, tumben-tumbenan nih aneh. Faqala, maka dia berkata, Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam fin naumi qad akbar asyibli. Semalam saya mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Jadi kalau ada orang ngaku mimpi Rasul, itu pengakuannya yang kita sanksi. Benar benar enggak? Kalau Rasul sih bisa aja diimpikan dan itu pasti benar. Tapi kalau orang ngaku, semalam aneh lihat Rasul umpamanya atau mimpi Rasul, orang ngaku, kita bilang wah kalau mimpi Rasul udah pasti benar, berarti ente benar. Enggak, aneh nggak bicarakan masalah mimpi Rasul, ini pengakuan ente. Apa? Pengakuan itu kan kata Sayyidil Walid, kulun yadda'i, semua orang nanti di akhir zaman ngaku. Terus Sayyidil Walid Habib Abdurrahman Muhammad Segaf gitu ngomong itu di akhir-akhir usia beliau tuh, kulun yadda'i, bilang semua orang bakalan ngaku, ane, semuanya ananianya keluar, bangsa iblisnya keluar tuh. Kan iblis begitu ngomong, ana khairun minhu khalaqtani min tin khalaqtani min narin khalaqtahu min tin. Kan Al-Qur'annya bilang gitu. Makanya sifat anania, ego itu tidak terpuji. Jelek. Jadi ceritanya yang ngomong orang baik, ketemu orang baik, beritanya berita baik. Paham tuh ya omongan tuh. Jadi kalau kita berkawan sama orang nggak benar, kalau datang nanti sesuatu hal yang nggak benar, memang salah. Ini orang baik ketemu orang baik, beritanya baik, hal yang baik, semuanya baik, ujungnya baik nih, semuanya baik. Aku melihat, kata siapa? Ibn Mujahid. Aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu tidur. Kalau bahasa kita mimpi ya. Ngimpi waqad aqbala Shibli faqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang Imam Shibli ngadepin Rasul, bangun Rasul, nyamperin. Coba ada. Wa qabbala ainaihi, Nabi kecup nih di keningnya. Nabi mengkecup apa? Kening Imam Shibli. Fakultu ya Rasulullah ataqalu hadza bisyibli. Ada urusan apa atau gerangan apa, kerjaan apa nih? Kok Imam Shibli samping kau cium dia punya keningnya? Paham ya gitu. Dia bilang mana sini? Fakultu ya Rasulullah ataqalu hadza bisyibli, qala na'am. Engkau memperlakukan semacam ini nih, kau perlakukan Imam Shibli, kau paranin, engkau cium. Ada apa sebenarnya nih? Iya memang kata Nabi saya perlakukan itu. Innahu lam yusalli faridatan illa huwa yaqra'u khalfaha. Begini, dia punya satu amalan yang masya Allah. Untungnya dibuka jadi kebagian buat kita. Kalau ditutup aja kan nggak boleh juga. Kalau ditutup aja hal yang baik nggak boleh juga, dibuka. Ya. Dah. Dibuka. Begini. Imam Shibli ini nih kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia nggak sholat satu sholat fardu kecuali setelah sholat fardu bacanya begini nih. Setelah habis sholat fardu rapi udah. Sholat fardu kan ada berapa kali? 5 ya. 5 kali sholat ya. Dah, habis sholat bacanya begini. Habis itu kan bisa habis udah rapi banget. Kan kadang-kadang sudah kita ngamalin begini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis sholat nih namanya sholat, langsung kita baca. Padahal sih nggak juga. Pokoknya dibaca setelah sholat fardu, gitu aja deh bahasanya, gampangnya. Bacanya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw qul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Alhamdulillah, udah hafal. Emang habis Quran ini. Indonesia
Indonesia. Habis kelar itu tuh tambahan dikit. Sallallahu alaika ya Muhammad. Itu doang tuh, tambahan itu. Yang orang jarang punya ini nih. Ya. Sallallahu alaika ya Muhammad. Jadi baca ayat tersebut kan 2 ayat tuh. Ya, laqad ja'akum. Ya. Terus sampai tadi alim. Ya. Dah, tambahin sallallahu alaika ya Muhammad. Dikit banget tuh. Cuman memang jarang, jadi kadang-kadang kita lupa aja. Nyampe di rumah kita lupa. Apaan tadi ya? Sallallahu alaika ya Muhammad. Alhamdulillah. Ini impian ini nih yang Nabi omongin kepada Ibn Mujahid. Laporannya kepada Imam Shibli. Kata Ibn Mujahid, benar Shibli inti nih. Baca setiap kali habis sholat, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, hingga akhirnya. Ya, kemudian sallallahu alaika ya Muhammad. Kata Imam Shibli, benar aneh baca itu. Nah, kita ingat dulu tuh Sayyidil Walid suka kasih, jangan lupa tuh kalau habis sholat baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi harisun 'alaikum bil mu'minina rahmanur rahim innallaha faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Tambahinnya sallallahu alaika ya Rasulullah. Amalin itu Sayyidil Walid, bukan Quran ini ya. Sayyidil Walid nanti amalin pada sholat maktubah. Kalau riwayat yang lain banyak, satu orang yang amalin ini dia tidak akan mati kecuali dia harus melihat Nabi lebih dahulu. Sampai begitu nih. Laqad ja'akum, masya Allah. Dan di kalangan Torekoh At-Tijani atau Tijaniyah, mereka pakai nih amalan ini. Jadi inwiri dan laqad ja'akum rasulullah. Kalimat anfusikum boleh baca anfasikum, boleh fa anfasikum. Ya, kita yang enak deh, yang biasa aja deh anfusikum ya. Yang enak begitu, andai kata ada orang baca anfasikum, jangan diganti ribet gitu. Baru kita bicara begini. Ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi asyani wa darani ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi asyani wa darani ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi asyani Assalim wa barik alaihi wa ala. Sedikit ada masalah. Lau dakhalat syauqatun fi rijlihi wa dhahara ba'duha wa jaba qalmuha wa ghaslu mahalliha li annahu sara fi hukm adh-dhahir. Seandai kata kaki kita kena duri, mau duri kayak mau jarum mau apa pokoknya terserah. Salam.
boleh di tangan, boleh. Disebut kaki karena kebiasaan tuh kalau kaki yang kena begitu. Tapi kadang-kadang kita bisa juga katakan kalau kita kebenaran diimpus itu kan dimasukin juga jarum tuh. Umpamanya ya, ditaruh situ di dalam, itu impusan tuh. Adanya di tangan atau adanya di kaki, tergantung dari impusan itu sendiri. Jadi kalau dahulu ngomongnya dakhalat syaukatun. Syaukah itu duri, ya, duri. Nah, sekarang bisa dikias apa aja. Mau duri ke, mau batu kita injak masuk ke dalam kaki kita, kias aja. Ya, sebab dalam fikih memang kias harus ada rukunnya kias. Ya, istilahnya ada dalam fikih. Kias itu mirip-mirip dalam ilmu lain dengan tasbih atau ilham. Laudaholat syaukatun, kalau masuk agama, kalau ngomong masuk bukan dimasukin, kalau dimasukin lain lagi. Ya, ini masuk gitu. Masuk apa? Syaukatun duri atau sejenis duri. Di mana fi rijlihi, di kaki orang yang kebenaran dia mau wudu. Boleh di kaki, boleh juga di tangan, ya boleh, tempat terserah. Kok kenapa disebut kaki? Pada umumnya memang orang injak urusannya kaki dah. Masuk tuh. Boleh juga di kuku, susuban umpamanya itu. Ya. Tahu susuban ya? Ujungnya cantengan. Wa dhahara ba'duha, mendem semuanya agak. Sebagian tuh duri masih nonjol. Tahu nonjol? Nongol ya. Kalau gitu-gituin tuh masih berasa. Cakep deh berasanya. Duri kan macam-macam juga tuh. Ada yang kita lihat dengan mata kita biasa kelihatan gitu, ini durinya. Ada yang kita rasain, ada kok mana dia. Ada berasa gitu kok, mana dia nih. Apa mata kita yang udah cakep atau bagaimana nih, berasa. Baik di tangan, di mana aja itu tempatnya tuh. Wa dhahara, dan masih nongol. Dhahara nongol deh bahasa gampangnya. Ba'duha, sebagiannya. Sebagian tuh duri masih nongol, kita pegang itu masih berasa. Gimana itu kalau kita mau wudu? Pas bagian kaki yang mesti dibasuh. Kata agama wajaba qalmuha, wajib cabut tuh durinya. Jangan kakinya yang dicabut, durinya. Durinya yang dicabut. Satu yang wajib, satu. Habis dicabut, wa ghuslu mahaliha, dan basuh tempat yang tadinya tuh dicabut. Nah, ini kan ada dua kerjaan jadinya. Dua-duanya wajib. Wajib cabut. Dapat pahala wajib tuh kita nyabut duri. Dapat pahala wajib. So, kalau kita gak cabut, kita diemin aja tuh, kita terusin aja basuh, kan gak sah. Kalau udah gak sah wudu, gak sah sholat. Terusnya deh tuh. Ya. Bahaya kita tuh. Bahaya, suruh cabut agama, cabut. Nah, sekarang nih duri kita cabut. Ketika kita cabut, dia rapat lagi dah. Nah, itu masalah. Kan kadang-kadang ada yang bolong dulu. Paham tuh ya? Ada yang permukaannya karena durinya nggak terlalu gede, ya, nggak terlalu besar, kita cabut dia rapat aja. Atau putus tengah
tengah apa namanya, tengah jalan ya udah di dalam berarti kan masih ada di dalam. Nih kalau udah di dalam bukan lagi zohar, nggak nongol berarti. Tapi kalau kita cabut diputus tapi ada yang bolong tuh, ya bolong, masih bolong, belum rapat, belum iltiham. Dalam bahasa Arabnya tuh iltiham, merapat deh kita bilang. Asalnya rapat itu iltiham dari lahmun, daging ketemu daging, dirapet deh tuh. Ya, itu. Kalau begitu apa ya? Pertama wajib qal'uha, wajib cabut duri yang nongol. Kalau lawanan yang nongol kan yang mendem. Kalau dia mendem aja di dalam, udah begitu bagian permukaannya nggak kelihatan bolong, nggak wajib tuh. Ini yang wajib dhahara ba'duha, sebagian itu duri masih nongol, wajib cabut. Kalau dicabut udah satu. Nah kemudian dia masih bolong nggak tuh? Bolong, wajib wajaba ghuslu mahaliha, wajib apain? Basuh tempat yang kena duri tersebut. Kenapa wajib basuh? Pertama, dia dihukumkannya sudah zahir, kelihatan. Kalau dicabut berat bolong, kelihatan ada? Kelihatan, dihukumkannya hukum zahir. Li'annahu shara fi hukmi zahir, karena udah jadi tuh tempatnya yang tadi kena duri, dihukumkannya hukum zahir. Ini kalimat soro, tapi kalimatnya soro. Kalau soro itu sayruro, sesuatu yang tadinya enggak menjadi. Seperti kita bikin air, ambil air, kita taruh di kulkas jadi apa? Jadi ujungnya apa? Es. Ya, kita taruh nih jadi es. Jadi sorol ma'u saljan, jadilah tuh berubah tuh yang tadinya dia air menjadi es. Itu kalimatnya soro tuh, ya. Nah begini juga dibilang, ketika dia nggak kena duri, nggak wajib kita basuh bagian dalam, nggak ada yang wajib basuh. Muka, bagian muka aja, bagian dalam mata nggak wajib, bagian dalam hidung nggak wajib, ya, bagian dalam kuping gitu, kuping untuk masukin kagak wajib. Ini dalam cerita uduk kan nggak ada yang wajib. Ketika itu kena duri, nongol tuh duri, kita cabut berlubang nggak? Berlubangnya dianggap tuh hukum zahir, berarti wajib dicabut, wajib dibasuh. Alhamdulillah, itu kalau zahara kelihatan. Tapi kalau pak ini statarat kulluha sarat bi hukmil batin. Nah, apabila ketutup, kalau tadi dibilang zahara ba'duha, adik tuh masih nongol sebagian tuh duri. Tapi kalau udah ketutup durinya mendem. Nah tadi nih kita bicarain, udah mendem tuh duri, ya, dan nggak ada bolongnya, nggak kebuka, nggak insyikok, ya, kebelah. Ini sama dengan halnya gini, kita punya kaki, cakep banget punya kaki tuh, ya, banyak belahan-belahannya tuh, belahan banyak deh, sama sekali belahannya tuh. Agama suruh lebih dahulu kalau semaksimal mungkin diusahakan tuh. Kalau memang udah modelnya nih kaki, model kaki orang cakep deh nih, jangan kata nih, udah model begitu, agama asalnya nyuruh. Tapi karena dia jadi musyakat sama dia memang udah keadaan begitu, agama maafin. Itu pintu maaf, tapi lebih dahulu diberikan kewajiban. Baru ada. Dah. Pak ini statarat, kalau ketutup puluha semuanya tuh duri itu mendem sama sekali masuk deh. Enggak ada ketutup rate. Gimana tuh? Apa kita bongkar tuh duri? Kata agama sorot, jadilah tuh duri yang ada di dalam
fi hukmil batin, dalam hukum batin dalam. Wajib enggak? Wajib enggak dibasuh? Kagak. Wajib enggak? Maksudnya di dalamnya tuh wajib enggak cabut? Enggak wajib ya. Jadi kalau belajar fikih perbandingannya begitu. Kalau yang dibilang masih nongol wajib dicabut, kalau enggak nongol enggak wajib dicabut. Kalau masih kebuka habis kita cabut wajib dibasuh tempatnya yang kena duri. Tapi kalau udah mendaging atau rate ketutup wajib nggak? Kagak. Itu perbandingan kalau fikih modelnya begitu. Ya, fikih modelnya begitu. Jadi kata agama fayasihu du'uhu, maka orang tersebut tanpa mencabut duri yang ada di dalam, yang sudah benar-benar masuk ke dalam dagingnya, maka nggak perlu dicabut dan dibasuh aja cukup, sah wudunya. Ada pertanyaan? Sampai di sini dulu. Baru kita lanjutin, kan ada acara khatam Quran. Di sini kita berharap khatam Quran sampai kelar. Kemudian ada baca maulid juga ya. Maulid, ntar sebelum tutup doa maulid kita minta Habib Hasyim untuk memberikan arahan-arahan tentang maulid ya, yang kita baca ini malam. Mudah-mudahan ya, kita bisa laksanakan. Ada enggak pertanyaan? Kalau enggak nih girang. Enggak ada pertanyaan? Enggak ada ya, mudah-mudahan enggak ada. Ini yang kita suka baca atau yang suka Habib Hasyim baca. Di antaranya Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad atau ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Kata ulama bilang min asbabi husnil khatimah, di antara daripada sebab-sebab orang mendapatkan husnul khatimah, di antaranya nih al-muwadhab ala hadha doa, biasain baca doa ini terutama sekali antara sunnah subuh dan paginya. Allahumma firli ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di sini pakai Sayyidina. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma hafaz ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad maghfiratan amatan ya rabbal alamin. Allahumma farij an ummati Sayyidina Muhammad farajan ajilan ya
nanti kalau mau ada waktu di kopi dulu dikasih.